Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 4? Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Baik, apakah kalian sudah siap? Kita akan memulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini masih pada bab 1, yaitu bagian yang kedua. Kita akan membahas tentang tumbuhan. Judulnya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah siap? Baik. Tumbuhan atau sering kali kita sebut pohon atau tanaman, dia mempunyai bagian-bagian tubuh. Apa saja bagian tubuhnya? Ada 3 yang pokok, yaitu yang pertama, bagian akar. Yang kedua, bagian batang. Yang ketiga, bagian daun. Nah, inilah bagian pokok dari tumbuhan. Adapun kalau tumbuhan itu ada bunga, ada buah, itu merupakan bagian tambahan. Karena ada tumbuhan yang hanya terdiri dari akar, batang, dan daun saja. Namun ada juga tumbuhan yang mempunyai akar, batang, daun, dan bunga. Misalnya tanaman hias. Atau ada juga tanaman yang memiliki bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kita kenal dengan tanaman buah-buahan. Baik, sekarang kita lihat apa fungsinya. Kita lihat fungsi akar. Akar dia biasanya ada di bawah atau di dalam tanah. Fungsi akar, dia mengangkut zat hara atau mineral makanan dari dalam tanah, diangkut melalui batang, kemudian ke daun. Selain sebagai pengangkut makanan, akar juga sebagai memperkokoh. Ya, fungsi akar memperkokoh atau membuat kokoh tanaman. Tanaman yang tidak ada akarnya tentu akan mati. Kemudian kita lihat batang. Batang ini mempunyai fungsi, dia menegakkan tanaman. Dengan adanya batang, tanaman itu akan tumbuh tegak. Kemudian dia juga berfungsi melanjutkan mengangkut makanan yang tadi dari akar ke batang, dilanjutkan ke daun. Yang ketiga, fungsi daun. Daun adalah merupakan bagian yang terpenting bagi tanaman. Karena dia berfungsi tempat untuk memasak makanan, yaitu fotosintesis. Dengan adanya fotosintesis, maka tanaman ini dapat tumbuh subur karena dia memasak makanannya sendiri. Nah, itulah bagian-bagian pokok tanaman atau tumbuhan disertai dengan fungsinya. Sekarang, dengan adanya bagian tubuh yang lain, misalnya bunga, maka kalian akan melihat bunga itu ada 2 macam. Ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Nanti silakan kalian cari bunga di sekitar kalian. Kalian perhatikan, ada bagian-bagian bunga, yaitu ada kelopaknya, kemudian ada benang sari, ada kepala putik, dan ada mahkota bunga yang merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Nah, kalau terdapat bagian-bagian itu, berarti itu adalah bunga lengkap. Namun ada juga bunga yang tidak lengkap, yaitu yang bagian-bagiannya tadi salah satunya tidak ada. Misalnya tidak ada serbuk sarinya, atau ada serbuk sarinya tapi tidak ada kepala putiknya. Itu untuk bunga. Nah, untuk buah, kita contohkan buah jeruk. Di dalam buah jeruk ini terdapat biji. Misalnya di dalam buah yang lain, buah rambutan, buah alpukat, buah durian juga memiliki biji. Tahukah kalian bahwa biji itu ada 2 macam? Ada biji yang bisa terbelah, ada biji yang tidak bisa terbelah. Misalnya, pada
kurma, biji kurma tidak dapat terbelah. Dia disebut berkeping satu. Kemudian biji kelengkeng juga berkeping satu. Biji salak juga berkeping satu. Disebut monokotil. Bijinya tidak bisa terbelah. Kalian bisa cari lagi buah apa yang memiliki biji berkeping satu juga. Nah, untuk biji berkeping dua yang disebut dikotil, berkeping dua, misalnya kita contohkan buah rambutan. Buah rambutan bijinya dapat terbelah. Kemudian buah durian juga bijinya dapat terbelah, berkeping dua. Nah, itulah macam-macam biji. Apa fungsi biji? Biji berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan, untuk alat perkembangbiakan. Bijinya itu dapat kita tanam, kemudian dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sampai di sini kalian mengerti? Baik. Di sini kita sudah membahas bagian-bagian tumbuhan. Kita sebutkan sekali lagi bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan fungsinya tadi kalian udah mencatat, untuk akar untuk menyerap sari makanan, kemudian batang untuk mengedarkan sari makanan, mengantarkannya sampai ke daun, kemudian daun berfungsi untuk fotosintesis. Sedangkan bunga adalah alat untuk perkembangbiakan, dan biji yang ada di dalam buah ini juga adalah alat untuk berkembang biak. Baik, anak-anak, bagian-bagian tumbuhan yang 5 macam tadi kita ingat-ingat, kemudian kita perhatikan fungsinya masing-masing. Nah, nanti kita akan perhatikan di sekitar kita bagian-bagian tumbuhan itu ada yang belum disebutkan di sini. Misalnya, untuk bagian batang, ternyata batang itu ada bermacam-macam. Ada batang basah, misalnya ini pohon kunyit memiliki batang basah. Batang basah juga dimiliki oleh tumbuhan lain seperti sayur-sayuran. Contoh, sawi, kangkung, bayam, dia memiliki batang basah. Kemudian yang kedua ada batang kayu. Misalnya pohon rambutan, ini adalah batang dari pohon rambutan. Dia merupakan batang kayu yang keras. Ya, bahkan ada lagi pohon yang umurnya ratusan tahun, batangnya juga besar. Kemudian ada batang bambu. Kalian mengenal pohon bambu? Itu. Bambu mempunyai batang yang khas. Dia juga batang keras, namun di dalamnya kosong, seperti pipa. Ya. Nah, itulah 3 macam batang: batang basah, batang kayu, dan batang bambu. Baiklah, pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham atau ada yang terlewat, nanti kalian bisa membacanya lagi atau bisa kalian putar ulang video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.